masjid mubarak, summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan khina fillah Matuzar bin Muhammad Salih Syekhuna Jim wa amatikal faqirah zawjati wa nadi Islam anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Dengan ikhlas mari sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk almarhum Kiai Haji Bunyamin, seorang wali min auliyaillah dan salah satu murid Muallim Syafi'i Hazami yang meninggal kemarin. Semoga Allah jadikan kuburnya sebuah taman daripada taman surga, dan kita diberikan kekuatan iman Islam untuk bisa mengikuti jejak beliau. Al-Fatihah. Allah yaghfir laha anallah yaghfir lahu Ki Haji Bunyamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tsaniyatu, qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ubadu salasatu asnafin likulli sinfin salasu alamatin yu'rafuna biha. Sinfun ya'budunallaha ala sabilil khawfi, wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja'i, wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi. Makalah yang kedua, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-ubad salasatu asnafin, ahli ibadah ada 3 golongan, ada 3 macam. Likulli sinfin salasu alamatin yu'rafuna biha. Tiap-tiap satu golongan ada
3 tanda-tanda yang bisa dikenal dengannya. Golongan yang pertama, mereka yang ibadah kepada Allah atas jalan rasa takut dari azab Allah. Golongan yang kedua, mereka yang mengabdi kepada Allah atas jalan rasa optimis dengan rahmat Allah. Golongan yang ketiga, mereka menyembah Allah atas jalan karena dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam makalah kedua ini dari Babut Tusa'i, ini namanya athar, perkataan dari sahabat khalifah yang pertama, yang juga Sayyidina Abu Bakar di samping sahabat juga mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah, orang-orang yang mengabdi kepada Allah, beliau mengklasifikasi ada 3 kelas, ada 3 macam. Dan bagi tiap-tiap satu macam atau satu golongan ini dapat dikenal dengan perilakunya masing-masing, dengan tanda-tandanya. Golongan yang pertama itu, mereka menyembah Allah melalui rasa takut min azabillah, dari azab Allah. Golongan yang kedua menyembah kepada Allah melalui rasa optimis akan mendapatkan rahmat Allah. Golongan yang ketiga menyembah kepada Allah melalui jalan rasa cinta kepada Allah fillah, hatta yasirallaha ahabbu ilaihim, sehingga Allah dijadikan yang paling dicintai ketimbang yang lainnya. Bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallah ta'ala, bahkan tidak ada bagi mereka yang dicintai selain Allah. Wasababu wujudil hubbi min jihatil mahbub imma wujudu kamalin fihi au husulu nawalin minhu. Sebab-sebab adanya rasa kecintaan dari sisi yang dicintai itu, ada kalanya karena terdapat kesempurnaan dari yang dicintai itu, atau hasil memperoleh bagian daripadanya. Fa in kunta mimman yuhibbu jamalun fahuwa ta'ala al-mukmil laha wal muhmil li'annahu al-mujidu laha. Jika Anda termasuk orang yang mencintai karena keindahan, dialah Allah yang esa, yang begitu indah. Wa mayyaluhu, dan apa-apa yang tampak atas makhluk dari makna kesempurnaan. Wa mayyabdu 'alaiha min rawnaqi, dan apa-apa yang tampak atasnya dari cahaya keindahan, maka dialah Allah fahuwa ta'ala al-mukmil, yang menyempurnakan bagi makhluk, wal muhmil li'annahul mujidu laha, yang membawa karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan baginya. Wa in kunta mimman yuhibbul mahbub, jika adalah kamu termasuk orang yang mencintai yang dicintai karena pemberiannya, falasta tara ihsanan, maka engkau tidak melihat kebaikan, wala ikraman kemuliaan,
wala tubsiru in'aman, dan tidak melihat kenikmatan atasmu, wala sairil khalqi, atas seluruh makhluknya, illa wallah ta'ala, kecuali dialah Allah, huwal mutafaddil, yang memberikan kelebihan-kelebihan. Ini analisa yang cerdas dari sosok sahabat Nabi, khalifah yang pertama, bahwa hamba-hamba Allah itu menurut beliau ada 3 golongan. Dan setiap golongan ini ada tanda-tanda tersendiri. Berarti 9 nanti yang kita paparkan di sini. Nah, yang pertama adalah hamba Allah yang ibadahnya, pengabdiannya, kemudian perilakunya didasari karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan azab Allah, takut dengan kutukan Allah, takut dengan ancaman Allah. Ini termasuk orang yang ikhlas. Karena rasa takut itu melahirkan rasa suka. Rasa takut itu melahirkan kecintaan yang mendalam. Karena kadang-kadang di tengah chaos, di tengah-tengah terjadi kesemrawutan, akan lahir gagasan dan ide-ide yang baru. Begitu pula di sini dengan rasa takut yang mendalam. Rasa takut itu justru makin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain orang kalau takut sama orang. Orang takut sama petugas KPK, makin lari dia. Ya, makin jauh dia. Makin ngumpet dia. Ya, dikejar-kejar, kasus 9 triliun, pembelian laptop. Dikejar-kejar lagi, rasa takut merusak lingkungan. Di Raja 4. Rasa takut itu membuat orang menghindar. Nah, nanti ada hamba Allah justru rasa takutnya makin dekat. Dekat ke masjid, dekat ke majelis taklim, dekat ke masyarakat, menyambung silaturahim. Rasa takut itu yang menyebabkan timbulnya rasa cinta. Dan itu sudah Nabi tegaskan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan susulah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan terhapus perbuatan buruk tadi. Setelah melakukan kedosaan, melakukan kekeliruan, buru-buru istighfar. Jangan ditunda-tunda. Buru-buru menyesal dan tidak akan berusaha kembali lagi. Itu bagian dari penyesalan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi la tata'allaq bainallah ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamin falaha salasatu syurutin. Taubat itu wajib dilakukan oleh setiap hamba. Jika dosanya antar dia dengan Allah, hanya 3 syarat yang perlu dipenuhi untuk diampunkan dosanya. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiat, mencabut diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, wa an la ya'zama alla ya'uda ilaihi abadan, tidak ada niatan kembali lagi kepada perbuatan yang terlarang itu. Yang ketiga, wan nadam, penyesalan disertai dengan istighfar. Itu macam yang pertama, golongan yang pertama yang dia mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah, dasarnya karena rasa takut. Jadi rasa takut dan rasa harapan ini harus ada dalam hati manusia. Ketika menjelang ajal menjemputnya, dia harus rasa roja, optimis. Dia akan diampuni, dia akan mendapatkan rahmat. Karena Allah tergantung persangkaan hambanya. Ya.
Wasinfun yang kedua, ya'budunallah ala sabilir raja. Golongan yang kedua menyembah Allah, mengabdi kepada Allah melalui rasa pengharapan li rahmatillah ta'ala. Ada rasa optimis. Jangan pernah dia menjadi orang yang putus asa. Jangan pernah dia menjadi orang yang berkeluh kesah. Karena rahmat Allah melebihi daripada murkanya Allah. Itu yang harus kita yakini. Sebuah pengharapan. Ya. Karena al-mustaqbal yahtaj ila naw'ain. Masa depan saja memerlukan dua unsur. Ar-raja wal kifah. Rasa optimis dan semangat perjuangan. Itu untuk menyongsong masa depan. Rasa optimis dan terus semangat berjuang. Berjuang untuk belajar, berjuang mengangkat umat ke permukaan, berjuang mengangkat perekonomian umat, berjuang mengajarkan baca tulis, berjuang untuk memberikan pemahaman. Itu bagian berjuang. Kadang-kadang orang alergi mendengar kata-kata jihad. Dan jihad itu berjuang tidak konotasinya perang. Ya. Tapi bagaimana berjuang mengangkat umat ke permukaan lebih baik lagi, itu bagian dari perjuangan. Ya, yang ketiga, ada nanti hamba Allah dasar ibadahnya ini karena karena cinta kepada Allah, sehingga dia jadikan Allah yang paling dicintai di atas segala-galanya. Rasul yang paling dicintai di atas segala-galanya itu. Mengalahkan kecintaannya kepada keluarga, kepada urusan kerjanya. Dia memberikan skala prioritas rasa cintanya kepada Allah. Karena setiap orang pasti pernah punya rasa cinta. Rasa cinta itu pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi. Tak akan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Begitu, renungkanlah kata Mas Habib. Ya. Nah, cinta kita kepada Allah, tuangkan rasa pengabdian itu seperti Rabi'atul Adawiyah. Saya sholat bukan karena saya takut dengan neraka. Saya sholat bukan karena saya ingin mendapatkan surga, tapi saya sholat karena cinta saya kepada Allah. Ini tingkat ikhlas yang paling tinggi. Karena illa wallah ta'ala wa huwal mutafaddil. Allah yang memberikan karunia, memberikan kelebihan. Wa'lam, dan ketahuilah annan nasa salah satu anwa'in, bahwa manusia itu terbagi kepada 3 golongan. Pertama, abdun qad ghalaba alaihi taqlid wa tafrid. Yang pertama ini, seorang hamba, dia memenangkan rasa bercampurnya, rasa pergaulannya dan keteledorannya itu, memenangkan di atas segala-galanya. Rasa cintanya, rasa takutnya, ya, rasa optimisnya itu mengalahkan yang lainnya itu. Fallaik bihi ghalabatul khauf alaihi liyanzajira anil ma'asi. Maka layak dimenangkan rasa takut yang pertama tadi itu, karena untuk menghindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi golongan yang pertama, yang ibadahnya, dasar ibadahnya karena takut kepada Allah, maka layak dia harus memenangkan rasa takutnya untuk terhindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Illa indal mauti fayambagi ayyakuna roja'uhu. Kecuali ketika ajal menjemputnya, dia punya firasat, ada tanda-tanda mendekati kematiannya, harus dimenangkan rasa roja. Apa roja? Pengharapan, rasa optimis. Jangan pernah suudzon sama Allah. Yakin dia akan mendapatkan rahmat, yakin dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibanyakin rasa rojanya. Kalau tadi sebelumnya dia rasa khauf, rasa khauf, rasa khauf. Ayyakuna rojauhu ghaliban ala khaufihi, bahwa adalah pengharapannya, rojanya, optimisnya memenangkan atas rasa takutnya.
Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan tadi ini, la yamutu ahadukum illa wa huwa hasanul dzanni billahi. Tidak mati salah seorang kamu kecuali dia harus husnudzon dengan Allah, harus sangka baik dengan Allah, karena Allah bagaimana tergantung dari persangkaan kita. Sama ketika orang wukuf di padang Arafah, andai kata dia ragu-ragu apa ia diterima, apa ia diampunkan, itu keraguan-raguan dosa besar, padahal ada di kota suci, padahal puncaknya ibadah haji. Di situ harus ada pengharapan yang penuh, di situ harus ada roja, menangkan roja daripada keraguan-raguan itu. Ya. Wa abdun la ya'man ala nafsihi minat tarkil lil ma'murat wasukun ilal mahzurat. Ada lagi hamba tidak merasa aman dirinya dari meninggalkan yang diperintah dan tenang apabila dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia enggak mau seperti itu. Ada seorang hamba tidak merasa aman. Waduh, jangan sampai saya meninggalkan yang diperintahkan. Jangan sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Itu tidak ada dalam dirinya. Dia selalu menjaga. Ada sesuatu yang hilang manakala dia ketinggalan sholat berjamaah. Ada sesuatu yang hilang manakala dia telat sholat. Ada sesuatu yang hilang, dia biasa sholat isyraq, dia biasa sholat duha. Ada sesuatu yang tertinggal bila dia belum mengerjakan sholat itu. Ya. La ya'man. Dan dia juga tidak tenang dengan menuju kepada larangan-larangan Allah. Fayambaghi lihadzal abdi istiwa'ul khauf war raja. Maka idealnya bagi hamba ini sama antara khauf dengan raja, hatta yakuna kajanahai at-ta'ir, sehingga dia seperti dua kepak sayap burung, keduanya saling memerlukan. Bila satu saja terluka sayap kirinya, sulit untuk terbang. Begitupun bila luka sayap sebelah kanannya, akan sulit untuk terbang tinggi. Maka dua-duanya harus diberikan porsi yang sama antara roja, harapan, dan rasa khauf. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lawuzina khauful mu'mini wa raja'uhu la'tadala. Jikalau ditimbang rasa khauf orang yang beriman dan rasa roja orang yang beriman, niscaya akan sepadan, akan sebanding. La'tadala, akan ada perimbangan 50%, 50%. Wahada halun aksarul mu'minin, dan inilah perilakunya, keadaan kebanyakan orang yang beriman. Dia harus ada khauf dan roja, tapi pada saat usia-usia mendekati ajal harus banyakin roja, banyakin sangka baik, husnuzon kepada Allah, karena Allah bagaimana persangkaan hambanya. Wa abdun, ada lagi seorang hamba, qad anaba ila rabbihi watma'annat nafsuhu bihi wan qasya'at zulumatu syahwatihi bi isyraqi anwari qurbihi. Ada seorang hamba, qad anaba, sungguh dia telah taubat kepada Allah Tuhannya, watma'annat nafsuhu, menjadi tenang dirinya dengan sebab dia kembali kepada Allah itu. Wan qasya'at, ada kegelisahan, kegelapan-kegelapan syahwatnya dengan cahaya, dengan terbitnya cahaya pendekatan diri kepada Allah, fala tabqa lahu ladzatun illa fi munajatih, maka dia tidak tersisa baginya kelezatan kecuali pada saat munajat. Justru munajat, doa, ibadah, baca Quran, itu kelezatan tersendiri yang dirasakan oleh hamba Allah. Karena orang mukmin pada prinsipnya sudah punya iman, tapi tidak semua orang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Maka dia bisa merasakan lezatnya ibadah manakala dijadikan Allah yang paling dicintai di atas segala-galanya itu.
Itu harus ada. Jadi skala prioritas rasa cinta, sehingga sholatnya bukan keterpaksaan, sholatnya bukan karena dari tekanan, sholatnya bukan karena dorongan, tapi ada kesadaran sendiri. Karena dia merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Jadi ada 3 perkara orang bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, dijadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai di atas segala-galanya. Kedua, dia cinta kepada manusia, dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benci dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilemparkan ke jurang api neraka. Wala rohata illa fi ibadati. Tidak ada kesenangan kecuali dalam ibadah. Jadi sholat itu kesenangan dan ketenangan. Sholat itu kebutuhan kita. Hal-hal yang primer. Hal-hal yang menjadi satu magnet. Bukan keterpaksaan. Sehingga merasakan manisnya ibadah. Manisnya baca Quran. Fasara rajauhu syauqan wa mahabbatan. Khaufuhu ta'ziman wa haibatan. Maka jadilah rojaknya itu sebuah kerinduan, wa mahabbah kecintaannya itu, dan rasa takutnya ta'ziman, ada satu kebesaran, wa haibatan dan kehebatan dari Allah. Afada zalika Sayyidi Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dan mengambil faedah dengan itu oleh Sayyidi Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini yang mengarang kitab Nasaih Diniyah dan banyak kitab-kitab lainnya. Beliau seorang wali min auliyaillah yang buta matanya tapi karangannya banyak. Yang kita sering baca Ratib Al-Haddad ya. Falil awal, maka yang pertama, yang mana yang pertama tadi? Yang ibadahnya karena takut dengan azab Allah. Wa huwallazi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khauf. Yang pertama ini, dialah yang menyembah Allah atas jalan rasa takut. Ada 3 tanda. Nah, apa 3 tandanya itu? Pertama, yastahqiru nafsahu. Dia merasa hina terhadap dirinya. Ayyaro an nafsahu la miqdaro laha. Dia melihat dirinya ini sesuatu yang banyak bergelimang dalam dosa. Sebagaimana Abu Nuwas berkata, Ilahi abdukal asi ataka mukirram bidzunubi wa qadda'aka. Oh Tuhanku, hambamu yang berlumuran dosa dan noda dan nuktah-nuktah hitam datang kepadamu membawa dosa, mengakui dosa-dosa yang banyak. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Abu Nuwas saja yang ahli ibadah masih menganggap, masih mengklaim dirinya orang yang begitu sangat tidak sempurna, orang yang bergelimang dalam dosa dan noda. Wa yastaqillu hasanatih, dan sedikit kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Padahal dia dermawan, padahal dia tahajudnya rajin, zikirnya rajin, munajatnya rajin, tetap masih menganggap sedikit kebaikan-kebaikan saya. Ayyaro anna hasanatihi qalilatun. Dia melihat dirinya bahwa sedikit sekali kebaikan-kebaikan. Itu karena dasarnya dia takut. Yang ketiga, wa yastakthiru sayyi'atih. Dia menganggap banyak keburukan-keburukannya. Ayyaro anna sayyi'atihi katsiratun. Dia memandang bahwa keburukan-keburukannya itu begitu banyak. Ini kelompok atau golongan yang pertama, yang dasar pengabdiannya, ibadahnya karena takut kepada Allah. Saya ulang, yang pertama dia menganggap hina dirinya. Kedua, merasa sebaru sedikit amal kebaikannya, begitu banyak keburukan-keburukannya. Wasani, yang kedua, wa huwallazi ya'budullaha ta'ala ala sabilir raja. Golongan yang kedua ini yang mengabdi kepada Allah melalui jalan rasa roja, optimis. Ini juga ada tiga tanda. Yakunu qudwatan nasi fi jami'il halat. Tanda yang pertama, dia selalu mengikuti kebanyakan manusia pada seluruh perilaku-perilakunya. Ai annan nasa
yaqtaduna bihi fi jami'i halati, bahwasanya manusia mengikut dengannya dari seluruh keadaan-keadaannya. Dia belajar kepada sebuah guru, kepada semua orang alim yang sudah jelas kapasitasnya dengan keilmuannya, yang sudah jelas pemahamannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dia selalu dengan semangat belajar. Karena dia yang kedua ibadahnya ini karena harapan, rasa optimis. Orang kalau optimisnya selalu lebih kuat, ini kebanyakan lebih berhasil. Karena dia selalu tidak pernah akan mengeluh, tidak pernah akan cepat putus asa, coba dan coba lagi, try and try again, we call success to you. Coba dan coba lagi, Anda akan berhasil. Ya, nggak ada yang tidak berhasil, karena manjat wajat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Tinggi rasa optimisnya ini. Wa yakunu askhon nas kullihim bil mal zuhdan fid dunya. Yang kedua, dia lebih dermawan dari manusia kebanyakan dengan harta dan rasa juhudnya dalam kehidupan dunia. Karena dia begitu optimis, ya begitu banyak roja. Dia lebih dermawan, tapi enggak menganggap dirinya orang yang dermawan. Ya. Wa yakunu, yang ketiga, hasanadzon billah fil khalqi kullihim. Dia selalu sangka baik dengan Allah dan semua makhluk. Enggak ada sedikit pun suudzon kepada orang. Walaupun orang berusaha ingin memanfaatkan keluguannya, keikhlasannya, tapi selalu saja dia ada firasat untuk itu. Karena kata Rasul, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang yang beriman, karena dia memandang sesuatu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang kedua, yang ibadahnya dasarnya roja, harapan, rasa optimis. Walitsalis, yang ketiga, wa huwa may ya'budullah ala sabilil hub. Ada orang yang ibadah golongan ketiga ini karena dasar cintanya melalui proses rasa cinta kepada Allah. Salasu alamatin, ini juga ada tanda-tandanya tiga. Awaluha, yang pertama, yu'ti ma yuhibbuhu. Dia selalu memberi apa yang dia suka. Bukan dikasih orang yang sudah dia tidak suka. Justru yang masih dia suka itu yang dikasih sama orang. Karena itu sebaik-baiknya amal yang Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sampai kepada derajat takwa yang sebenarnya sebelum kamu memberikan apa yang kamu paling sukai. Makanan apa yang kita sukai? Ajak teman ketika ada kelebihan rezeki dengan makan yang sama, dengan menu yang sama, berbagi yang sama. Diajak makan ke Sate Marangi Purwakarta, duriannya durian montong, asal jangan berlebihan gitu kan. Lalu Raja Gurame, ya, diajak karena itu yang dia suka. Ajak juga teman, jangan diceritain doang, ya. Berbagi. Itu yuti ma yuhibbuhu wa ma yu'izzu alaihi liyanalal bir. Dan apa-apa yang dia mulia atasnya, dia akan berbagi kebaikan itu kepada orang lain. Yang kedua, wala yubali bada'an yarda rabbuh. Dan dia tidak peduli padahal telah mendapatkan ridha Allah. Artinya dia enggak tahu Allah sudah redha dengan perbuatannya, tapi dia selalu rasa cintanya sama Allah mengalahkan semuanya itu. Orang kan kalau dasarnya cinta, apapun baik pada pandangannya, karena bersih hatinya. Tapi kalau orang sudah enggak bersih hatinya, jangankan yang buruk, yang baik dibilang buruk. Ya. Jangankan yang benarnya, yang salah dibilang benar. Kalau dasar cinta, dasar cinta kepada seseorang, padahal dekat WC, baunya bukan main, bagi dia wangi. Mengalahkan rasa cintanya dengan lingkungannya seperti itu. Kama qala ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan derajat kebaikan sehingga kamu membelanjakan apa yang paling kamu cintai. Ini surah Ali Imran, ya, ayat 92 ini. Ini turun ketika Abu Tolhah
punya kebun kurma di Madinah yang begitu luas, dan Rasul senang dengan kurma ini yang akhirnya terkenal dengan namanya kurma ajwa. Rasul mampir ke situ karena tidak terlalu manis, juga tidak manis, sedang dan lembut kurma ajwa. Bahkan setiap pagi kita makan 7 buah kurma, menghilangkan racun-racun di diri kita. Memang agak mahal, 200 sampai 250 ribu sebulan, sebulan sekilo. Tapi karena ini buat obat menghilangkan racun dan toksin, kenapa enggak untuk dikonsumsi bagi ada kelebihan rezeki. Ya. Nah, dia punya kebun itu. Setelah turun ayat ini, ya Rasulullah, saya baru saja mendengar firman Allah yang kau terima, lan tanalul birra. Kamu tidak akan mendapatkan derajat takwa yang tinggi sebelum memberikan apa yang kamu sukai. Yang saya sukai kebun saya kurma ini. Saya hadiahkan, saya hibahkan ke jalan Allah. Semuanya diserahkan itu. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dia cintai, diserahkan. Wathaniha, yang kedua, tanda-tandanya bagi orang yang cinta kepada Allah, ya'malu bisakhatihi nafsihi. Dia beramal dengan kebencian kepada dirinya. Dia tidak, apa-apa yang dia tidak suka, umpamanya bangun malam. Kebanyakan orang enggak suka, dia lawan, dia harus bangun malam. Buat orang-orang yang tidak pernah puasa, sunnah bagi dia puasa. Dia terus jalankan itu di tengah-tengah ketidaksukaan orang. Wala yahtammu bihi ba'da an yarda rabbuhu. Dan dia tidak akan selesai berhenti untuk ibadah meskipun Allah sudah meridhoinya. Falbir mardatu lirabbi. Maka yang namanya bir itu keredoan, mendapatkan ridha bagi Allah, wa maskhatuhu, dan kemurkaan bagi setan. Itu albir, kebaikan. Ya. Mardatun, mencapai keridhaan bagi Allah, tapi juga dibenci oleh setan. Wa maskhatuhu lisyaitan. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, a'udzubillah min jahdil bala. Aku berlindung dengan Allah daripada hiruk pikuknya bala. Illa bala'an fihi ala, kecuali ada bala yang bisa meninggikan derajat. Ada bala tapi untuk mengangkat derajat seseorang. Dia ahli ibadah, dia ahli zikir, tapi diuji. Nah, ujian ini untuk mengangkat dirinya itu. Enggak ada orang ujuk-ujuk jadi sarjana, ya, kecuali dia beli ijazahnya. Ujuk-ujuk dia seperti itu, jadi orang jadi sarjana. Enggak, dia kuliah dulu. Kuliah juga ujian dulu, UTS dulu, UAS dulu. Kalau dulu zamannya di mana dia bikin skripsinya, di mana PKL-nya, pekerja praktek kuliah lapangannya, ya. Enggak ujuk-ujuk punya ijazah, ya. Itu bala yang bisa mendatangkan ala. Ai uluwan manzilatan, ulu manzilatin indallah, ada posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena cintanya itu. Yang terakhir, wasalisuha yakunu fi jami'il halati ma'as sayyidihi, adalah dia seluruh perilakunya, keadaannya bersama tuannya. Artinya bersama Allah Ta'ala, perbuatannya, kegiatannya selalu yang dicintai oleh Allah. Fi amrihi wa nahyihi, menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Fala yakunu mukhalifan lidzalik, dia tidak pernah menyimpang. Dia tidak pernah menyalahi apa-apa yang Allah perintah dan apa-apa yang Allah larang. Nah, ini perilaku orang dalam ibadah tadi terbagi kepada 3. Ya, mudah-mudahan kita ada di antara 3 hal ini, sehingga ibadah kita bisa, karena awalnya rasa takut, kedua muncul rasa optimis, ketiga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nanti makalatus salisah, makalah ketiga, ini nama-nama setan dengan perannya masing-masing. Jadi setan ada koordinatornya juga, ya. Nanti kita bicara selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.